Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-istinja, ya, atau biasa juga babul qada'ul haja, bab membuang, menyendiri, mengurusi hajat, itu namanya qada'ul hajat. Jadi bab qada'ul haja, qada itu melepaskan, memutuskan hajat, sebuah kebutuhan. Sudah menjadi istilah fikih bahwa seseorang yang menyendiri untuk mengurusi keperluan itu sudah disebut namanya qada al-hajat. Meskipun sebenarnya dari sisi bahasa, ya, seorang suami membelikan sesuatu untuk anaknya itu juga qada'ul hajat. Ya, seseorang membelikan seseorang yang lain untuk keperluan yang prinsip, itu namanya qada'ul hajat. Tapi istilah ini sudah populer. Kalau ada orang menyendiri buang hajat, itu disebut dengan qada'ul hajat. Ya, Kang agak kasar itu Pak, ya, kalau kita bilang mau kencing, kasar kalau kita bilang mau berak, terlalu vulgar itu, sehingga disebutlah dia istilah bahasa hajat. Hajat itu kan kebutuhan Pak, kebutuhan mendasar disebut hajat. Jadi syukurnya itu Pak kalau masih bisa kita makan, karena itu hajat. Tapi ingat, coba bayangkan Bapak Ibu bisa makan tapi tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, masih bisa hidup? Bisa hidup? Masih bisa hidup? Tidak, ya. Jadi jangan terlalu mengeluh. Meskipun tidak ada uang, yang penting lancar di masuk, lancar di keluar Pak. Coba bayangkan lancar masuk tapi tidak lancar keluar. Iya. Jadi nikmat yang sangat besar itu hajat. Apakah hajat cair, hajat padat, hajat gas? Alhamdulillah itu Pak. Bayangkan kalau tidak bisa memproduksi gas, itu masalah. Baik gasnya itu gas bunyi atau gas tidak bunyi, itu nikmat semua. Ini juga babul istinja. Istinja juga, ini kan kalau sisi istinja itu artinya Pak mencari keselamatan. Itu istilah umum, itu istinja. Itu artinya mencari keselamatan, itu istinja. Ya, istinja, yastanji, itu mencari keselamatan. Akhirnya menjadi istilah fikih, istinja itu adalah menyendiri juga dalam mengurusi kotoran. Nah, insyaallah ini yang kita mau bahas Pak. Jadi satu nikmat yang sangat besar yang kadang-kadang kita lupakan itu. Jadi alhamdulillah Pak, jangan suka mengeluh kalau lancar kayak buang air, karena susah tong itu kok tidak mau buang air. Cuma kalau terlalu sering juga ya susah tong itu. Dan ada satu nikmat Pak, ya, coba bayangkan itu, ketika hajat ini mau keluar, ada pemberitahuan kita rasa Pak, ya. Ada pemberitahuan tuh, dan orang lain tidak perlu tahu. Coba bayangkan Pak kalau Bapak di situ buang. Bapak tahu apa yang saya rasakan, dan Bapak saya rasakan apa yang rasakan nih. Ku tahu kenapa pucat-pucat di depanku. Oh, lagi mesinnya ingin mengeluarkan. Dan ini nikmat Pak. Coba bayangkan kalau langsung keluar Pak, langsung keluar.
dipegang pihi di belakang. Astagfirullah. Aduh, ada lagi. Ini satu nikmat. Jadi ini saja hajat Pak, ini saja sudah tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sama Allah. Nah calame toki pun Allah Ta'ala kalau tidak pandai bersyukur. Iya. Ini istinja kita ambil di berbagai kitab, tapi fokus pembahasan kita hadisnya kita ambil di hadis kitab Umdatul Ahkam, hukum-hukum yang mendasar ini oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi hadisnya haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Hammad ibnu Zaid wa qala Yahya aidan akhbarana Hushaim kilahuma an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anasi fi hadisin Hammadi kana Rasulullah SAW. Nah ini yang saya maksud, ini kenapa dikasih berwarna, tapi saya maklumi Pak, ini 5 halaman tadi harus di PowerPoint, itu hanya di atas mobil. Itu operator kita itu hampir 24 jam memang hampir dia temani di atas mobil saya PowerPoint ini. Ya, tapi ini kata harus dikasih merah iza dakhala. Ya, ini iza dakhala apabila masuk, al-hala. Ini al-hala Pak, itu kalau kita sekarang ini sebut WC. Al-khala itu artinya juga satu istilah. Halala itu artinya orang yang menyendiri, buang hajat. Itu khala itu, ya. Nah itu prinsipnya orang buang hajat itu sendiri. Namanya tempat itu namanya al-khala. Ya. Iza dahala, ya, apabila masuk, ini nanti tandai Pak ya. Jadi kalau kita lihat bahasanya ini iza dakhala, apabila masuk, bentuknya fi'il madi. Dakhala itu artinya masuk. Ya, masuk di WC. Tapi bukan berarti bahwa di WC baru kita baca. Ini harus dipahami Pak. Bentuknya fi'il madi, dakhala, ya. Tapi bukan berarti bahwa nanti di WC di dalam baru kita bisa baca, tidak ya? Nah, nanti kita akan lihat itu tafsirannya itu dakhala. Mau baik ini paham yang butuhnya kita belajar sedikit kaidah fi'il ini. Contoh Bapak, iza kumta ilas shalah. Apabila kalian berdiri untuk sholat, di situ kunta sudah selesai sholat. Baru apa? Baru disuruh apa? Disuruh ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, apabila kalian berdiri untuk salat, famsahu biwujuh. Apa? Sapu muka. Artinya seolah-olah sudah pi salat baru berwudu, padahal maksudnya fi'il yang dekat sekali mau dikerja, sebuah kepastian dalam bahasa kita itu biasanya pakai fi'il madi. Contoh juga, ya, contoh misalnya kalimat ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala, pasti sudah masuk surga. Padahal dimasuk di situ bukan dakhala telah masuk karena masih ada di dunia, tapi pasti, sesuatu yang pasti. Ya. Begitu juga Pak banyak dalam hadis-hadis yang lain. Wa fi hadisin Hushaim anna Rasulullah SAW kana idza dakhala kanifa qala ini idza dakhala al-khala. Ini doanya Pak ya. Tolong, ini remeh tapi sangat luar biasa Pak. Mungkin sebagian di antara kita remehkan doa ini, tapi ini sangat penting. Coba kita sama-sama baca Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Diulang. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Coba bayangkan Pak,
di balik membuang sisa-sisa kotoran, di balik kita membuang sisa-sisa kotoran, kita ada ibadah. Hebatnya itu Islam. Di tempat yang bernajis, sekalipun tempat itu bernajis, tetap kita ada ibadah, ada ketaatan, ada kepatuhan. Bukan cuma di masjid, bukan tempat di majelis ilmu, di tempat buang kotoran pun ada doa. Ada doa. Dan setiap doa itu Pak, pasti satu, keyakinan bahwa ada yang mendengar, keyakinan ada yang melihat, keyakinan ada yang berkuasa, keyakinan ada yang mengabulkan, keyakinan bahwa ada yang membawa rahmat, ada yang berkuasa. Kita berlindung, kita memohon. Apa doanya? Allahumma. Ini kalimat ibadah yang paling tertinggi, Bang. Sama kalau kita bilang ya Allah, ini sama dengan Allahumma. Ya Allah, ya-nya itu nanti dibuang menjadi A. Allahummanya itu diganti dengan ya Allah menjadi Allahumma. Maka ya Allah, kita berharap, ini sesungguhnya saya, kita sadar, a'udzubika, saya berlindung bika kepadamu. Misalnya di sini atau di mana supaya Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu. Mohon perlindungan. Dan mohon perlindungan ini Pak, inti ibadah. Sama dengan berharap kepada Allah, itu juga ibadah. Bertawakal sama dengan ibadah. Takut sama dengan ibadah. Cinta sama dengan ibadah. Berlindung, nah itu namanya azah ya'uzu. Jadi perlindungan sesuatu yang jelek Pak, namanya azah. Berlindung sesuatu yang jelek namanya azah. Perlindungan sesuatu penjagaan dari yang baik, itu namanya laza. Laza, aza. Aza yang jelek supaya tidak dapat. Laza dilindungi untuk jangan hilang laza. Karena itu kalau nikmat orang Arab sebut laza, lazizan atau lezat. Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Khubus tadi diterjemahkan setan laki-laki. Dari mana itu Pak? Kenapa ada setan laki-laki? Ini dari khubus, ini dari kata habisun. Habisun itu keburukan. Habisun itu keburukan. Jamaknya adalah khubus. Muzakkar, laki-laki. Terus habais dari kata habisatun atau habisatin. Habisah itu muannas. Muannas itu perempuan. Perempuan. Kalau begitu sesungguhnya Pak, saya berlindung kepada engkau dari kejelekan-kejelekan. Yang kejelekan bersifat umum laki-laki, dan kejelekan yang sifatnya perempuan. Sehingga karena kejelekan biasa disandarkan kepada pelakunya setan, maka disebutlah terjemahannya, aku berlindung kepada engkau dari setan. Setan itu Pak, sesungguhnya adalah satu, bisa berwujud makhluk, bisa juga setan itu adalah semua yang jelek-jelek itu ujungnya setan.